Oke, udah ada nih. Nama Aceh Asrudin, mahasiswa aktif di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Riwayat hidup, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir 28 April 1999, status mahasiswa apatis, agama Islam, alamat Cadarasi Pandeglang, Banten. Nomor HP-nya nanti langsung tanyain aja ya ke panitia mau. Email sudah tertera. Riwayat pendidikan SDN Cadasari 5, SMPIT Arbani, SMAN 1 Pandeglang, kemudian UIN Bandung. Organisasinya Himas Waja. Kepada Kang Oci, mangga dipersilahkan. Riwayat hidup sama nama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Supriyadi Sambas MSI. Tempat tanggal lahir Bogor 6 Maret tahun 1953. Nomor HP kalau bisa dicatat sama teman-teman 0812 2055 5399. Riwayat pendidikan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Organisasi MUI Jawa Barat, Ketua Komisi Ukhuwah. Yang kedua, Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia Jawa Barat. Nah, itu teman-teman CV dari Bapak Profesor. Untuk selanjutnya, mangga kepada teman-teman untuk memperhatikan, menyimak, sekaligus nanti dipersiapkan barangkali ada yang didiskusikan terkait dengan pendalaman kehima-aswajaan atau keaswajaan itu sendiri. Kepada Bapak Profesor, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala di kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Amma ba'd, faqulu wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Ungkapan yang pertama, ya ungkapan yang paling indah adalah kecuali asyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan virtual ini kita bisa mengisi acara yang diprogramkan oleh Gema Aswaja. Kemudian mudah-mudahan juga secara pribadi dan juga diminta untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini, terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya, juga ucapan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus yang menyampaikan materi pada acara virtual ini. Tadi kita sudah mendengar dari Profesor Dr. Rosyul Anwar, ya, pimpinan universitas sekarang sebagai Wakil Rektor 1. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, masukan-masukannya ini jadi pegangan pada Aswaja. Kemudian untuk pendalaman pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menambahkan hal-hal yang terkait dengan keaswajaan. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya pribadi dan juga mengajak teman-teman untuk menyampaikan doa takziah kepada sesepuh kita di Kota Bandung, yaitu Ketua Rais PCNU Kota Bandung, almarhum Kiai Haji A'ah, yaitu Kiai
Tajuddin Subki yang telah kembali ke rahmatullah kemarin hari Sabtu. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, mudah-mudahan iman Islam ihsan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kuburnya sebagai kubur yang penuh dengan raudhah jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haziniyah wala kulli niyatin sholihah wa firlahu warhamhu wa fihi wa sayyidahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui oleh kita semua, wabil khusus oleh generasi muda, bahwa Kiai Haji Tajuddin Subki itu pernah ngobrol dengan saya bahwa secara genealogi keilmuan itu ada kesamaan. Beliau antara lain pernah berguru kepada, juga sama, saya juga berguru kepada beliau, yaitu pimpinan pesantren Riyadul Muhtadin Cipanas Joglo, ya. Yang temannya itu Kiai Badruddin, Kang Abad disebut, itu CS-nya almarhum. Beliau ketika pesantren pada saat itu berteman dengan putranya Buya Khalil, dan Buya Khalil berguru kepada Mama Gentur, Tubagus Ahmad Satibi. Yang Ahmad Satibi ini itu adalah keturunan yang ke-12 menurut satu penyebutan dari keturunannya dari keturunan Syekh Abdul Muhyi Qabijahan. Oleh karena itu beliau adalah sebagai penerus pengetahuan tentang keaswajaan yang bersumber kepada kitab-kitab turas yang dipelajari oleh guru-guru yang termasyhur di Jawa Barat ini. Dan ini menjadi super inspirasi bagi kita semua. Dengan wafatnya beliau, kita punya beban moral untuk melanjutkan keaswajaan yang referensinya berbasis pada kitab-kitab turas tentang keaswajaan yang dipelajari di pesantren. Itu sebagai pengantar, mudah-mudahan ilmu beliau menetes kepada kita semua, terutama dalam penguasaan kitab-kitab turas mengenai keaswajaan. Sudah sekalian, berbicara tentang keaswajaan tadi oleh Prof. Presiden sudah disampaikan, dan saya ingin melanjutkan penegasan bahwa untuk menjelaskan segala sesuatu itu kita harus berbasis pada referensi kepada sumber yang utama yang terkait dengan keaswajaan itu sangat banyak. Tapi yang sebagai daya utama dan yang pertama oleh pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di bidang teologi ini, yaitu Abu Hasan Asy'ari, itu yang lebih utama. Dan nanti siapa Ahlussunnah wal Jamaah menurut pandangan beliau ini menjadi rujukan. Kemudian juga karena keaswajaan ini nanti apakah ada kaitannya dengan semangat historis berdirinya IAIN Sunan Gunung Jati sebelum menjadi UIN. Ini menjadi penting. Perlu saudara catat bahwa karena saya sendiri ada termasuk generasi awal yang menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam, dan pada saat itu rektornya adalah pendiri IAIN itu sendiri, yaitu almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadat. Ya, kakeknya Pak Ramdhani yang sekarang jadi dirjen ya pendidikan tinggi ke pendidikan tinggi agama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ayahnya itu adalah guru saya, yang putranya dari Kiai Palak Bogor. Nah, itu diantara tujuan dan sasaran didirikannya IAIN menurut Prof. Musadat, dan ini harus kita jadikan pegangan, yaitu ingin melahirkan para alumni IAIN yang sekarang menjadi UIN yang secara keilmuan memiliki
dua pengetahuan yang dibaca dalam satu nafas, yaitu ingin melahirkan sarjana yang intelek, sarjana yang ulama. Jadi sarjana yang ulama dan intelek yang ulama. Nah, yang dimaksud dengan bahasa itu adalah keulamaan, berarti pengetahuannya menguasai yang bersumber pada sumber-sumber utama yang berbahasa Arab, yaitu berbasis kitab turos. Kemudian intelek, yaitu pengetahuan yang berbasis pada ayat-ayat kauniyah menurut sumber-sumber kitab putih, kalau tadi kitab kuning. Nah, yang terkait dengan turos itu sendiri, beliau sangat menegaskan bahwa pilihan yang akan diacu ya dalam pendekatan perbandingan mazhab, baik mazhab dalam hal teologi, dalam hal fikih dan yang lain-lain, itu menjadi pegangan adalah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang ditegaskan dalam tujuan itu sendiri. Nah, oleh karena itu lahirnya sekarang gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari mahasiswa itu adalah pelanjut dan penegak ke Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu ruh dari didirikannya Institut Agama Islam yang diberi nama Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati itu sendiri adalah Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, sudah tentu adalah sebagai pengamal dan penegak ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sisi ini secara singkat bahwa sekalian kita punya beban historis yang terkait dengan para pendiri IAIN, dan ini bisa jadi kalau tidak lahir ini gerakan ini, itu akan hilang arah dan hilang kita dari mana, sedang kemana dan mau kemana. Ini menjadi penting. Jangan sampai kita menurut istilah Sunda cul dog dog tinggal tiga, apalagi kedua-duanya cul dog dog cul tiga, ini adalah menjadi pengkhianat para pendiri IAIN yang sekarang dilanjutkan menjadi UIN. Nah, ini sekali lagi itu adalah termasuk basis historis bahwa betapa ada kesejalanan dan kesejalinan lahirnya Gema Aswaja ini dengan ruh didirikannya IAIN yang sekarang menjadi UIN. Nah, atas dasar ini maka kepada juragan-juragan yang sekarang sedang manggung menjadi pimpinan, nah ini saya sendiri menghimbau agar secara struktural legal standing dari Gema Aswaja ini itu harus diposisikan dan diperlakukan sama, bahkan harus lebih unggul, karena ini adalah pengemban amanat historis tadi menjadi UKM di unit, salah satu unit dari kegiatan kemahasiswaan yang arahnya walaupun ini adalah Gema Aswaja, tapi nanti bisa nomenklaturnya sebagai gerakan mahasiswa pengkaji ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ini arahnya nanti kajian akademik sama dengan kajian-kajian yang lain. Ini menjadi penting. Nah, kenapa misalnya sekarang belum eksis, belum diakui sebagai UKM? Ini antara lain karena teman-teman kita juga mohon maaf kepada yang sekarang sedang membangun menjadi pimpinan, itu apa yang saya sampaikan tadi ini menjadi penting, harus menjadi catatan. Jangan sampai ini nanti kita tidak meneruskan amanat-amanat para pejuang dahulu, dan nanti mereka di alam barzah akan menangis. Kita sebagai penerus ini ternyata menjadi pengkhianat mereka, tidak pelanjut sebagai amanah untuk melanjutkan perjuangan mereka. Nah, ini sebagai pengantar. Nah, kemudian sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa di antara kajian kita harus merujuk kepada sumber-sumber utama. Nah, antara lain yang terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari, itu kitabnya judulnya Al-Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin. Ini kitabnya sebesar ini. Ini karya Abu Hasan Asy'ari. Ini jumlah halamannya sebanyak 679 halaman, juga 9 halaman. Dan ini menjadi rujukan utama ketika kita berbicara tentang ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sebagai penting.
Nah, di sini sebagai rujukan kita tadi Profesor sudah menyampaikan bahwa betapa posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai aliran pemikiran dan gerakan Islam wasatiyah pada garis tengah. Nah, ketika ada pada garis tengah ini, misalnya tadi ada teori dari Mu'tazilah dan Sunni, itu dari Mu'tazilah itu disebut teori adalah, kemudian dari Sunni itu disebut teori milik. Nah, kemudian di sini harus kita pahami menurut pemikiran pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menulis kitabnya juga adalah tidak menyinggung firqah-firqah yang 73, maka diberi judul kitab Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Jadi kajian wacana tentang keislaman dan perbedaan pemikiran orang-orang yang sudah salah. Itu betapa judulnya itu sendiri sudah menggambarkan kesejukan, menggambarkan keragaman dalam kesatuan. Ini dari sisi judulnya saja. Nah, beliau itu wafat pada tahun 324 Hijriah. Ini Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Nah, dalam kata pengantarnya itu disebutkan siapa yang diselamat sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam gerakan kewasatian ini, dalam gerakan mengaktualkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus memandang bahwa siapa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kata pengantarnya halaman 1, yaitu beliau mengatakan ikhtalafan nasu ba'da nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam fi asya'a katsiratin, bahwa manusia-manusia ini ya, setelah Nabi wafat itu akan terjadi ikhtilaf, perbedaan fi asya'a katsiratin, dalam banyak persoalan. Dolala, perbedaan itu mengatakan saling mesesatkan fiha ba'duhum ba'dun. Jadi antara satu yang punya keikhtilafan itu sendiri saling menyesatkan, wa barri'a ba'duhum min ba'din, dan saling mengklaim, saling memisahkan diri antara satu dan yang lain, sehingga fasoro firqan mutabayyinin, sehingga menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok pemikiran yang berbeda-beda, wa ahzaban mutasyabitin, dan menjadi komunitas-komunitas atau bahasa sekarang menjadi organisasi-organisasi yang berbeda-beda. Ala innal islama yajma'uhum wastamilu alaihi. Ini perlu dicatat. Ala innal islama yajma'uhum wa yastamilu alaihi, bahwa umat Nabi Muhammad, bahwa Islam itu adalah yajma'uhum, mencakup ya, mengkemot semua itu, wa yastamilu alaihi. Nah, ini harus menjadi pegangan kita semua, bahwa innal islama yajma'uhum wastamilu alaihim. Nah, sehingga tidak ada sekat-sekat antara yang berbeda-beda itu sendiri. Nah, ini prinsip dasar yang diajukan oleh Abu Hasan Asy'ari ya, sebagai pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Nah, kemudian yang kedua itu yang penting, ini 2 jilid. Nama kitabnya Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi syarah pilar-pilar i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini 2 jilid. Per jilidnya tadi dari 560 halaman, jadi 1120 halaman, ini 2 jilid. Jadi kalau ini diprogramkan untuk kajian 2 kitab ini, misalnya 1 periode ini selesai atau tidak, nanti silahkan cari dulu, karena ini sebagai kitab standar yang mungkin guru-guru saudara yang pernah kuliah di Jakarta, ya, kitab yang disebutkan ini termasuk rujukan-rujukan ketika belajar tentang teologi Islam. Nah, kitab yang Usuli Syarhi Ahlussunnah wal Jamaah ini itu mengupas secara rinci mengenai ke Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Nah, jika 2 rujukan itu
dipahami, kemudian kita aktualkan, maka kita betul-betul antara nama dengan yang dinamai itu sendiri ada kecocokan. Jadi tidak namanya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi substansinya bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena tidak merujuk kepada sumber-sumber atau referensi yang tadi disebutkan antara lain. Nah, kemudian secara praktis saya ingin menyampaikan, karena diantara pemikiran dan perilaku Ahlussunnah wal Jamaah adalah juga mengikuti pendapat-pendapat Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali diposisikan sebagai hal yang sama. Oleh karena itu dalam pembukaan penulisan kitab, pembukaan pidato dan seterusnya itu ada keterangan ajma'in, wala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, ini yang pakai ajma'in itu adalah mencirikan ke Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus diperhatikan antara ada ajma'in dan tidak. Kalau tidak pakai ajma'in itu dalam tanda petik belum tentu kesunian. Apa sebab-sebab? Kalau tidak mengakui semua sahabat itu adalah antara lain itu mazhab yang tadi umat Nabi Muhammad yang disebut dengan Syiah tidak mengakui sahabat yang lain. Jadi ini kata ajma'in itu menjadi kunci, menjadi penting. Nah, oleh karena itu diantaranya yang terkait dengan sikap kajian keagamaan atau akademis dari sumber Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah banyak. Nah, antara lain penerus turas ke Ahlussunnah wal Jamaah dari ulama kita yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau antara lain itu menulis syarah tentang akhlak yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian diberi judul dengan syarahnya ini yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Nah, dalam syarah Nasha'ihul Ibad itu ada pendapat Sayyidina Ali dalam bentuk syair, dalam bentuk nazom. Nah, nazom yang dikutip dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini harus dijadikan kode etik ya oleh Aswaja. Ini penting, dan karena alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, antara lain pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat. Dan ini yang disampaikan oleh sahabat Ali dalam bentuk syair ya. Ada 10 hal. Ini nanti bisa dirujuk dalam syarah Nasha'ihul Ibad yang kita tulis halaman 48. Di sana Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip tentang sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda ya, bahwa makarimul akhlaqi min akmalil jannati, bahwa kesempurnaan akhlak itu adalah bagian dari amal-amal yang bekal untuk masuk ke surga. Nah, mengomentari sabda Nabi ini, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah membuat satu syair dalam bentuk baharnya bahar basit. Nah, bahar ini adalah teori untuk menyusun dan cara mengungkapkan syair-syair yang itu kitabnya namanya Mukhtasar Safi, antara lain yang klasik. Mungkin sekarang sudah banyak modifikasi dari kitab itu dengan sistematika penyusunan yang berbeda-beda, tapi yang biasa dipelajari di pesantren itu kitab Mukhtasar Safi. Ini isinya adalah menjelaskan tentang bagaimana cara menyampaikan, cara mengungkapkan, cara melafalkan bahar-bahar yang itu dengan bahar basit, bahar kamil, bahar rojad, dan seterusnya. Nah, ini baharnya bahar basit. Jadi saya hanya tahu tapi tidak bisa cara mengungkapkannya. Ini terdiri dari 3 bait. 3 bait ini itu terkait dengan sebagai kode etik seorang ilmuwan, kode etik sebagai akademisi yang harus tadi berakhlak mulia. Ini menjadi penting.
Nah, tentang akhlak mulia ini adalah dalam tujuan pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional juga sudah masuk dan sudah ada. Nah, kecuali kalau sekarang dirubah, kalau dibilang menjadi, karena tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru kesananya yang cerdas dan seterusnya. Jadi ini sudah bagus. Jadi antara pendidikan nasional kita dalam sistemnya itu adalah sudah ada kesejalanan dan kesejalinan dengan konsep yang datang dari para penerus perjuangan Nabi, antara lain dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ungkapannya begini, innal makarima akhlaqul mutahharatun, bahwa akhlak yang mulia ini, itu adalah akhlakun mutahharatun, akhlak yang suci. Jadi perilaku yang suci. Nah, lawannya perilaku yang kotor. Nah, akhlak yang suci itu dibangun dengan 10 pilar. Fala aqlu awaluha wadinu saniha. Nah, yang pertama itu adalah akal. Nah, jadi kecerdasan rasional ini sebagai pilar pertama untuk membangun akhlak yang mulia. Nah, yang dimaksud dengan akal ini banyak definisi akal. Menurut Sidi Ghazalba itu ratusan definisi akal. Saking sulitnya mendefinisikan akal, ada yang mengatakan bahwa akal itu adalah sesuatu yang sulit dipahami oleh akal, karena akal akan menerangkan dirinya. Namun demikian, Senawi Al-Banatani menunjukkan wal muradu bil akli kama fil hadisi, yang dimaksud dengan konsep akal itu adalah sebagaimana dalam penuturan hadis, yaitu ijtinabu maharimillah wa ada'u faraidillah. Jadi intinya orang yang berakal itu dan fungsi akal itu adalah menjauhkan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Jadi orang yang taat melaksanakan perintah, taat meninggalkan larangan, itu adalah sebagai ekspresi dari keberakalan seseorang. Nah, oleh karena itu, jadi ketika orang berperilaku buruk, kemudian mengaku sebagai ilmuwan, ini adalah tidak memenuhi pilar yang pertama. Yang kedua, wadinu saniha, yaitu ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal ilmu asalisuha, yang ketiga adalah memiliki kompetensi keilmuan. Yang keilmuan itu sendiri adalah yang terkait dengan ilmu yang bersumber kepada ayat Quran dan ilmu macam-macam ilmu yang bersumber kepada ayat kaun. Yang kedua-duanya harus dibaca dipisahkan. Kemudian yang keempat, wal ilmu rabiuha, yang keempat adalah hilim. Hilim ini adalah kesantunan, hilim ini kesabaran, hilim ini lulus jejer liat tali, menurut istilah bahasa Sunda. Kemudian yang kelima, wal judu khomis wajud, jud ini sifat kedermawanan. Kemudian yang keenam adalah urfu sadisuha, uruf itu adalah kearifan lokal. Apa yang disebut uruf ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani, ketika menjelaskan dan mendefinisikan tentang huruf dan ma'ruf, itu beliau menegaskan bahwa yang dikatakan huruf adalah mastahsanahul aqlu wa syara'u wal muru'atu wal adatu. Jadi ada 4 kriteria yang disebut huruf, yang disebut kearifan lokal, yaitu sistem nilai baik dan tidak, produk pemikiran yang disepakati oleh komunitas tertentu. Itu ada ukuran yang 4. Pertama, yang dianggap baik menurut akal. Kedua, baik menurut syariat. Ketiga, baik menurut pemikiran universal, nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang keempat adalah yaitu sesuai dengan adat, artinya pembiasaan yang disepakati bahwa itu baik. Nah, ini definisi ini berbeda lebih lengkap dengan definisi yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah wal birru, yaitu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan ini diungkapkan dengan bir. Al-bir itu dari al-barru, itu adalah daratan. Bagian planet bumi ini bagian daratan, itu adalah barru. Nah, kebaikan diumpamakan seluas planet bumi ini, bayangkan. Jadi betapa luasnya. Nah, kemudian kenapa al-barru ini dicantumkan?
Nah, ketika menyebutkan dalam Al-Quran laisal birru an tuwallu wujuhakum, al-bir itu menurut mufasir yang kondang, mufasir termasuk masa kini modern, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang pemikiran metodologinya menjadi disertasi Profesor Dr. Kiai Badrul Jaman. Yaitu kenapa disebutkan bahwa al-bir itu adalah sesuatu yang diunggulkan sebagai puncak, sebagai sumber yang disebut kebaikan, tidak laut. Ya, padahal lautan itu lebih luas ketimbang daratan. Nah, kata Sya'rawi sebagai imam doa, karena aktivitas kemanusiaan, aktivitas manusia itu lebih banyak di daratan ketimbang di laut. Karena di laut itu sangat terbatas, harus punya kapal, harus punya perahu, dan kalau tidak itu harus punya keterampilan berenang. Nah, ini hal-hal yang demikian ini membatasi ruang gerak di laut ketimbang di darat. Nah, oleh karena itu maka penyebutannya adalah untuk menunjukkan bahwa betapa kebaikan-kebaikan itu lebih banyak dilakukan oleh manusia di darat. Maka disebut al-birru. Kemudian yang ke-8 adalah wasobru saminha. Yang ke-8 sobar. Sobar itu adalah ulet, tangguh, mengatasi berbagai persoalan hidup. Jadi asobru itu bukan fatal, bukan fatalis, tapi sobar itu adalah dinamis. Nah, rumusannya sobar adalah menggunakan asobru fi, asobru an, asobru ala. Jadi fi, an, ala. Nah, nanti fi apa itu maknanya, an apa, ala apa. Silakan nanti ditelusuri dalam kitab Mughni Labib kalangan Jamaluddin. Imam Jamaluddin itu mana fi juga banyak, mana an banyak, mana ala banyak. Nah, maksudnya bahwa asobru fi ta'at, jadi kita harus tangguh dalam menjalankan tadi fungsi akal, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, asobru anil maksiyah, kita harus tangguh dalam meninggalkan larangan. Kemudian asobru ala musibah, ala ini mengatasi, bukan fatalis, bukan pasrah kepada berbagai ujian, tapi justru pakai menggunakan ala. Kita harus berikhtiar menguasai berbagai macam tantangan dan rintangan, termasuk sekarang tantangan COVID-19 itu harus asobru ala COVID, asobru ala corona, harus dipasang itu. Kemudian yang ke-9 adalah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa syukru tasi'uha. Yang ke-9 adalah syukur. Syukur itu pertama adalah ungkapan yang indah, ungkapan lisani untuk menyatakan terima kasih kepada pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat sehat akal, ya, sehat jasmani, sehat rohani kepada kita, yang telah memberikan sarana untuk alat bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur itu unsurnya juga kita melaksanakan, mendayagunakan apa nikmat dari Allah itu sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Jadi kalau misalnya dengan ridhonya dan untuk ridhonya itu adalah syukur. Kalau menyimpang tidak untuk itu, justru digunakan kepada hal yang dibenci oleh pemberi nikmat, itu adalah bukan syukur tapi kufur nikmat. Yang ke-10 walainu ashiruha. Yang ke-10 adalah kode etik ilmuwan ini, kesewajaan alainu ashiru. Yang ke-10 adalah santun. Yang ke-10 adalah tidak radikal. Yang ke-10 adalah tidak menampakkan diri hal-hal yang keras. Nah, tadi Prof. Sohon juga sudah menegaskan bahwa di antara kriteria keahlussunnah wal jamaah itu tidak radikal dan seterusnya. Dan ini juga adalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu walayinu asyiru. Nah, saudara-saudara sekalian, jamaah aswaja wabil khusus, dan nanti ini harus ditularkan kepada teman-teman. Bayangkan betapa indahnya jika semua sivitas akademika wabil khusus para mahasiswanya punya 10 kriteria ini sebagai akhlak karimah yang menunjukkan semangat untuk mengaktualkan tujuan didirikannya IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekarang menjadi UIN. Dan saya kira itu apa yang saya sampaikan untuk memperkuat dalam rangka penerimaan, ya, masa penerimaan anggota baru
dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamat bergabung, selamat mengikuti kegiatan-kegiatan. Insya Allah tadi harapan dari Rosihon untuk meneruskan kajian-kajian dan seterusnya, yang kita masing-masing bisa dijadwalkan baik secara offline maupun secara online untuk meneruskan kajian-kajian yang sekarang pointer-pointernya sudah disampaikan oleh para penyaji materi pada kesempatan masa penerimaan anggota baru ini. Saya gitu sebagai pengantar, dan dipersilakan kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan, dipersilakan lewat moderator. Ya baik, terima kasih Prof atas pemaparannya seputar keaswajaan. Nah mungkin dari rekan-rekan yang menyimak dengan baik, bila memang ada statement sakral dari beliau yang memang masih abstrak dalam benak rekan-rekan, silakan langsung saja dipertanyakan gitu ya. Bahkan ada pertanyaan. Bertanya Kang? Ya silakan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syukri Hadi Sambas, izin bertanya. Terkait perkembangan zaman sekarang masih banyak gitu ya sumber-sumber ilmu agama. Nama Gimana Kang? Ya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Topan, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dari Universitas Widyatama. Ya, izin bertanya terkait perkembangan zaman sekarang, kan banyak sumber-sumber ilmu agama yang beredar di lingkungan masyarakat maupun di internet. Nah sekarang itu gimana sih supaya kita selamat dari hal-hal yang di luar aswaja itu sendiri gitu, supaya iman kita ataupun fondasi kita itu tetap kokoh dalam ruang lingkup aswaja. Terima kasih. baik, terima kasih. Mahasiswa bagus. Bagaimana sikap kita menanggapi beredarnya rujukan-rujukan yang sekarang di zaman modern melalui, maka untuk menseleksinya bahwa itu harus diposisikan sebagai informasi perbandingan. Yang kedua, untuk mengukur apakah sejalin tidak dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, disinilah kita harus punya kerangka teoritis tentang keaswajaan harus kita pakai, dan dengan kerangka teoritis itu bisa menjelaskan. Nah, inilah yang disebut dengan usul. Nah, usuli Ahlussunnah wal Jamaah yang kitabnya ini. Jadi ini usul ini ya, usul itu sebagai prinsip-prinsip dasar. Usul ini artinya epistemologi ya, dalam bahasa filsafat ilmu. Jadi kita harus berpegang kepada epistemologi ke Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa, dan dari epistemologi itu sendiri nanti kita bisa memilih ini apakah sejalan dengan kesunnian atau tidak, itu berdasarkan sumber itu. Nah, oleh karenanya misalnya paling tidak itu ada sebagai pegangan untuk kewasatiaan kesunnian ini, dan bagaimana sikap kita terhadap mereka yang berbeda. Pertama, kita harus mengacu kepada jawaban pertanyaan siapa Tuhan. Itu ketika Tuhannya adalah Allah, itu sama. Kemudian yang kedua, siapa nabinya, Nabi Muhammad SAW, itu yang kedua. Yang ketiga, apa rujukan utamanya, Al-Quran sebagai imam hidupnya. Kemudian yang keempat, kemana ketika menyembah Allah, menghadap ke kiblat, ya ke Ka'bah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah siapa saudaranya, yaitu adalah muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang tadi sudah disampaikan definisinya oleh
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ketika itu sama, nah itu pada titik kesamaan itulah kita gotong bersama, dan pada titik yang berbeda itu adalah kita saling menghargai, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, insya Allah kita akan terjadi umat Islam ini menjadi umat yang bersatu dalam keragaman, beragam dalam kebersatuan. Itu termasuk kaidah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah secara usuliyah. Jadi prinsipnya seperti itu, Topan ini bagus, bahwa sekarang banyak perseliweran pendapat dan macam-macam itu sendiri, dan itu tidak menjadi ukuran kalau memang itu setelah diukur oleh usul, ya, oleh usuli ahli sunnah wal jamaah itu tidak sejalan, tidak sejalin, kita posisikan sebagai pendapat yang berbeda, seperti itu. Walaupun dia berbeda, ketika ada yang sama tadi, itu yang biasa diajarkan dalam talqin, ya, talqin di atas kuburan. Nah, itulah yang diminta pertanggungan jawab nanti di alam kubur adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu adalah Islam, apa pimpinanmu adalah Quran, kemudian kiblatnya adalah Ka'bah, saudaranya mukmin. Nah, itu yang diminta pertanggungjawaban, bukan nanti sekte-sektenya dan seterusnya. Nah, berpikir seperti ini adalah berpikir ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah Kang Topan, terima kasih. Ini semoga jadi pelopor dan sponsor bagi teman-teman di alma maternya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Jazakallahu khair. Ya, kopi di mana? Di Patanas ya. Jadi tinggal bolak saja. Bolak. Ya, silakan. Ini Pak Haji tempatnya di Aula Mini Ma'al Abdur, tempat kegiatan hariah ya. Nanti termasuk ini bagian dari pusat kegiatan aswajanya untuk kajian. Enggak, yang lainnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk. Ya, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya Pemirsa Kiai, saya tadi ada sedikit hal menarik dalam pengantar yang saya disampaikan. Terutama sekarang saya mengamati fenomena yang sebelumnya yang pernah terjadi di UIN, yaitu adanya fenomena bahwa UIN itu pernah dikatakan kampus yang radikal. Nah, ini mungkin tidak sejalan dengan tujuan atau perjalanan historis dari yang sudah disampaikan tadi. Nah, supaya agar atau kembali ke dalam hitoh lagi yang yakni ini kan ingin tujuannya itu agar menghidupkan keaswajaan gitu. Nah, bagaimana caranya jika memang UIN itu dicap radikal? Prof, itu aja sih. Bagaimana caranya untuk mengatasi atau mengembalikannya? Terus yang kedua, bagaimana ini juga ada fenomena-fenomena yang saya dengar bahwa dalam turut-turut klasik itu ternyata banyak pergantian kata redaksi yang ada dalam turut-turut klasik, baik itu dalam hal fikih, akidah, terutama dari kalangan-kalangan yang di luar aswaja. Walaupun ada juga yang mengaku bahwa mereka itu
Aswaja. Terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih, A. Yang pertama tentang fenomena memahami bahwa ada sebagian yang berpikir atau bersikap radikal. Ini nanti kita harus mengkaji dulu term radikal itu sendiri, karena radikal adalah sebagai sebuah konsep yang perlu didefinisikan. Nah, nanti kata radikal itu dinisbahkan dengan apa? Nah, ini ada kaidah iza zada nakoso wa iza nakoso zada. Ketika satu term belum digabungkan dengan yang lain, itu maknanya universal. Nah, ketika disebut radikal, itu maka masih universal. Radikal di bidang apa? Nah, ketika radikal kaitannya dengan berpikir akademis, itu justru karakter dari berpikir akademis adalah redik. Redik itu mendalam, usuliyah. Nah, kita ini sedang radikal ini, sedang usuliyah dalam hal ini ya, karena mengacu kepada akar, kepada dasar. Jadi radikal adalah positif. Tapi ketika radikal itu nanti menyalahi makarimul akhlak yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, nah bertentangan dengan itu, nah itu radikal yang negatif. Nah, yang negatif inilah nanti harus kita luruskan, kita kendalikan dengan kembali tadi ada kata kunci dari AA itu khitoh. Nah, jadi bagaimana ini menggerakkan khitoh itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya pertama, ini harus menjadi gerakan bahwa Gema Aswaja nantinya harus diakui nanti melalui promosion. Itu harus menjadi UKM, ini menjadi ragi ya, untuk memaniskan singkong-singkong yang lain sehingga menjadi tapian manis semua dalam rangka kembali ke khitoh untuk mengaktualkan bagaimana tujuan utama. Nah, bahkan nanti bisa ditelusuri bagaimana SK ya tentang berdirinya IAIN itu konsiderannya itu sebagai khitoh kita ya, sebagai khitoh kita. Nah, itu yang terkait dengan kebagaimanaannya. Pertama adalah unsur dari gerakan mahasiswa ini sebagai ragi, sebagai sponsor dan sebagai pelopor. Kemudian juga harus para dosennya pun itu sendiri oleh pimpinan diarahkan. Bayangkan nanti itu dulu rekrutmen dosen IAIN itu testingnya adalah membaca kitab fikihnya dan kitab muhadzab dari madhab Imam Syafi'i. Yang lulus bisa baca kitab muhadzab dengan pemahaman yang baik, itu diterima, yang tidak. Nah, sekarang saya kira dosen-dosen ini memegang pun, melihat pun kitab muhadzab itu belum dijamin secara keseluruhan. Mungkin hanya dari yang berbasis pesantren yang kitab itu dipelajari. Nah, dulu itu sebagai mata testing untuk rekrutmen dosen harus lulus baca kitab muhadzab. Nanti yang ketiga itu lewat bagian dari kurikulum itu sendiri, nanti yang terkait dengan akhlak ya, ada praktek ibadah dan seterusnya. Kita harus mengacu kepada muruk koronatil majahib, dan juga ada satu pegangan dari kitab-kitab turos yang itu sejalan dengan prinsip-prinsip yang dibangun oleh para pendiri Sunni dari pemikiran teologis ini, juga dari pemikiran kefikihan. Nah, kemudian untuk mengantisipasi fenomena banyaknya atau adanya diduga perubahan istilah dari kitab turos untuk disesuaikan dengan paham mereka. Nah, ini sebagai satu tindakan yang bertentangan dengan etika akademis, dengan etika akhlak, dengan etika akal itu dalam pandangan Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu sendiri. Nah, maka inilah harus banyak literatur yang asli sehingga ketika ada penyimpangan bisa terkoreksi. Nah, contoh konkret misalnya ada yang menyimpangkan dalam Al-Quran ini karena Allah sudah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi hafidz itu bisa mengendalikan penyimpangan-penyimpangan. Jangankan dirubah ya, ada tabdil, ada tahrim dalam satu kata, itu baris saja itu sudah terkontrol karena ada hafid. Nah, oleh karena itu ini hafid leksinya ini itu bisa kendali. Nah, oleh karena itu ini harus banyak literatur dan harus banyak belajar membandingkan mana yang asal, mana yang turun, mana yang lebih dulu terbit, mana yang kemudian. Nah, sehingga nanti pergantian itu bisa terkendali. Misal salah satu contoh
karena yang tadinya tidak ada titik kemudian ada titik, ini jadi masalah. Pernah terjadi guru saya ya tadi dari Buya Joglo yang seguru dengan Kiai Tajudin Sugi almarhum almarhumah, juga guru saya dari pesantren Al-Baqatus Sholihat Cibogor Cibarusah, yang itu adalah murid Mama Sempur, Tubagus Bakri, dan Tubagus Bakri nanti terkait dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau pernah menceritakan begini. Ini pentingnya tadi dengan terkait dengan ada sebuah pesantren itu setiap sholat itu harus pakai gayung. Nah, gayung itu tempat untuk minum air yang terdiri dari batok kelapa yang ada gagangnya itu panjang gitu. Nah, itu semua ketika sholat itu di sarungnya itu ditempelkan itu seperti itu, jadi pakai gayung. Nah, itu ketika ditanya kenapa? Karena ada dalam kitab itu katanya Abdulus sholati bil migrofati. Jadi sholat itu baru utama bil migrofah kalau pakai migrofah, kalau pakai gayung pakai itu. Jadi kalau sekarang misalnya dari plastik itu harus ditempelkan itu di. Ya ternyata itu tadinya itu kitab itu tidak ada titiknya karena nganget ya, kalau nganget itu jadi dibolong jadi sehingga ada titik. Jadi tadinya Abdulus sholat bil ma'rifah. Nah, sekarang pakai titik jadi bil migrofah. Coba bayangkan. Ini sebagai contoh. Jadi mestinya yang Abdul sholat itu adalah bil ma'rifah. Mereka yang ma'rifah itu adalah sudah mencakup keilmuan. Ini salah satu contoh. Jadi bil ma'rifah karena ada titik ya, karena bolong itu jadi migrofah, akhirnya sholat itu pakai gayung. Ini salah satu contoh betapa pentingnya nanti mengkoreksi dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Bagus saya kira itu amat juga. Saya tarik. Oke. Kakak yang lain. Baik, sebelumnya mohon maaf ini banyak sekali kesalahan teknis. Secara geologis ini sinyal susah sekali di sini gitu. Jadi mohon maaf, keluar masuk. Cek. Ada Kang. Cek. Oh iya. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Mohon maaf sebelumnya ya, saya sendiri selaku moderator tidak bisa sinyal dan lain sebagainya ini tidak mendukung gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa ya, terdengar jelas. Ya. Masih ada waktu mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali, bukan, dan closing step ada yang cukup mungkin ya. Cek. Baik, tidak ada
sebelum saya simpulkan, mungkin Prof ada closing statement anggota Ahlus Sunnah wal Jamaah Hima Aswaja. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa diharapkan nanti dibaca di bagian jilid yang terakhir dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Ghazali mengenai hadis tentang satap tariku ummati, tentang ramalan Nabi akan terjadinya firqah-firqah di kalangan umat Nabi Muhammad menjadi 73 firqah ya. Nah, yang sebelumnya itu Nasrani menjadi 72, Yahudi 71. Nah, yang 73 ini itu hadis yang pertama, kulluhum benar, semua adalah masuk neraka kecuali ila wahidah, kecuali satu. Apa itu yang satu? Nah, satu hadis mengatakan adalah ma'ana alaihi washabi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada hadis yang satu lagi yang dikutip oleh Imam Ghazali bahwa semua itu adalah akan masuk surga kecuali satu yang masuk neraka. Siapa itu yang satu? Adalah umat Nabi yang al-janadiko, yaitu yang menjadi kafir jindik. Jadi yang 72 itu adalah nanti akan termasuk firqah Najiyah. Yang firqah Syafi'iyah itu yang celaka adalah al-janadiko, satu firqah. Nah, ketika digabungkan dengan dua hadis ini menunjukkan nanti ke Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpikirnya adalah inklusif, tidak eksklusif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita semua sebagai aswaja ini sekali lagi saya mengharapkan ya, yang sekarang sudah ada di luar ya, karena sudah pun bakti, sudah veteran, siapa saja, wabil khusus tadi Kang Rosihon yang sekarang sedang memimpin, mohon segera legal standing, legal formal kehadiran aswaja ini sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga kajian akademik tentang keaswajaan itu harus dan hendaknya diakui sebagai bagian dari UKM. Nah, sehingga nanti secara teknis hal yang terkait dengan operasionalisasi keorganisasian itu diperlakukan sama dengan UKM yang lain. Jangan sampai nanti ada UKM yang tidak sejalin dengan khitoh itu tadi justru diperhatikan, yang sejalin tidak berhatikan. Ini jangan sampai kita nanti menyimpang dari khitoh para pendiri IAIN. Saya kira itu. Selamat pada saudara-saudara yang ikut bergabung. Ya, menurut catatan di sini ada 30 baru. Selamat bergabung di Aswaja, dan juga nanti pada waktu tentu sesuai dengan jadwal dan kesibukan saya sendiri itu bisa bertemu nanti di aula mini Ma'al Abdor yang sekarang di mana saya berada dengan Arya ya sebagai ketua Aswaja itu sendiri. Saya kira itu saja dari Pak Haji. Mohon maaf jika sesuatu yang disampaikan itu benar adalah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dari keperluan saya sendiri. Semoga Allah mengampuninya, dan mudah-mudahan kita selamat dari penyakit ya wabah COVID sekarang, dan kita bagi teman-teman yang sedang atau terserang, mudah-mudahan diangkat dengan kebarokahan pertemuan ini dari hal-hal musibah menjadi sehat walafiat. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dan terima kasih juga statement serta statement sekalnya tentu memberikan kita kesempurnaan ya, dan keaswajaan gitu ya. Isinya lagi khawatir lagi tentang identitas itu. Hima Aswaja esensi adalah kalau yang tersebut kemudian dalam bidang akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, kemudian dalam bidang tasawuf itu mengikuti Imam Junaidil Baghdadi dan Imam kita termasuk
golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin ya. Mungkin terima kasih dan mohon maaf. Itu sih dalam pepatah mengenai untuk Nah ya mohon maaf ya, dari saya pribadi banyak sekali kendala teknis yang sautnya itu dengan signal dan sebagainya. Mohon maaf dengan sangat pada seluruh dan kurang lebihnya mohon maaf. Tukilah